Assalamualaikum, halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Alcatel One S dan Alcatel One SE, smartphone low-end yang reborn setelah bertahun-tahun vakum di Indonesia. By the way, di sini saya akan mereview dua smartphone langsung. So, inilah review dari Alcatel One S dan One SE. Oke, saya bahas desain dan bodinya dulu. Kedua smartphone ini memiliki desain yang hampir mirip, mulai dari peletakan kamera, tombol, port USB, grill speaker, serta jack audio. Bahan frame dan cover belakang dua smartphone ini menggunakan material polikarbonat. Bisa dibilang smartphone ini kembar, cuma beda cover belakang aja. Alcatel One S menggunakan finishing glossy, sedangkan Alcatel One SE menggunakan finishing doff dan ada motif pantulan cahayanya yang keluar dari bagian kamera belakangnya. Alcatel One S memiliki ketebalan 8,5 mm, sedangkan Alcatel One SE memiliki ketebalan 8,7 mm. Jadi Alcatel One S lebih tipis sedikit daripada Alcatel One SE. Untuk varian warna, dua smartphone ini sama, yaitu ada agate green dan power gray. Layar depan menggunakan mini notch display dengan ukuran 6,22 inch, resolusi HD+, dengan tingkat kerapatan layar 272 dpi. Alcatel One S memiliki 5 titik sentuh, dan Alcatel One SE memiliki 10 titik sentuhan. Layar yang digunakan masih menggunakan panel IPS LCD. Walaupun masih IPS, menurut saya kualitas layar dari kedua smartphone ini cukup bagus untuk menampilkan gambar yang memiliki warna kompleks. Gambar masih tetap terlihat natural, pokoknya pas lah ya untuk kombinasi antara saturasi, detail, dan kontras. Kedua smartphone ini menjalankan Android 10 dengan tampilan stok Android. Untuk performa, Alcatel One S ditenagai chipset MediaTek Helio P22 octa-core dengan fabrikasi 12 nanometer. GPU-nya itu menggunakan PowerVR GE8320. Di uji tes AnTuTu Benchmark versi 8 tembus di angka 88.475. Sedangkan Alcatel One SE ditenagai oleh chipset Unisoc SE9863 octa-core dengan fabrikasi 28 nanometer. GPU-nya itu PowerVR GE8322. Uji tes di AnTuTu Benchmark versi 8 tembus di angka 105.628. Baik, saya coba main game Mobile Legends. Kedua smartphone ini settingannya sama, dapat grafik high. HFR-nya juga on ya. Kemudian untuk main COD Mobile dapat grafik low, frame rate-nya high, dan mulus, tidak ada kendala sama sekali. Enjoyable lah untuk diajak main game yang tidak memerlukan grafik tinggi. Untuk RAM-nya sendiri, Alcatel One S itu 3 GB dan internal storage 32 GB. Kemudian Alcatel One SE memiliki RAM 4 GB dan internal storage 64 GB. Dua smartphone tersebut masih bisa ditambah dengan memori eksternal kartu SD. Sektor baterai dua smartphone ini memiliki kapasitas sama-sama 4000 mAh. Di sini saya tes untuk bermain game COD Mobile selama 15 menit. Alcatel One S baterai itu berkurang 3% dan Alcatel One SE berkurang 6%. Lanjut, saya main game Mobile Legends selama 10 menit. Hasilnya Alcatel One S itu baterai berkurang 2%. Alcatel One SE berkurang 3%. Dengan grafik maksimal ya. Untuk pengecasan dua smartphone ini masih 10 watt. Untuk pengecasan full dari 0% sampai 100%, Alcatel One S butuh waktu 2 jam 48 menit, sedangkan One SE itu butuh waktu 2 jam 30 menit. Untuk pemakaian standar buat game bentar, kemudian sosial media bentar, dua smartphone ini awet banget. 2 hari baru cas 1 kali. Itu yang sudah saya coba. Kamera di smartphone Alcatel One S memiliki 3 setup kamera belakang, yaitu 13 megapiksel AI kamera, plus 2 megapiksel lensa makro, dan 5 megapiksel wide kamera. Kemudian untuk kamera depannya, ini 5 megapiksel.
Untuk Alcatel One SE memiliki setup 3 kamera belakang, 13 megapiksel AI kamera, plus 2 megapiksel lensa bokeh, dan 5 megapiksel wide kamera. Kamera depannya juga sama 5 megapiksel. So, ini adalah hasil kamera dari Alcatel One S dan One SE. Untuk hasil kamera depan Alcatel One S dan Alcatel One SE, warna yang dihasilkan bagus sesuai dengan aslinya ya, dan natural. Cocok buat kalian yang hobi selfie, suka eksis upload foto di media sosial. Beralih ke kamera belakangnya, hasil kameranya keren nih. Saturasinya dapat banget, detailnya pas, kecerahannya sesuai kondisi aslinya. Hasil fotonya seperti pakai smartphone mahal loh. Jadi untuk foto makanan juga terlihat natural ya, bikin lapar ya. Karena warnanya juga hidup banget. Noise-nya juga nggak ada. Akhirnya saya dibikin meleleh nih sama hasil kamera Alcatel One S dan Alcatel One SE. Selanjutnya di sini saya akan tes video dari dua smartphone ini. Silakan kalian nilai sendiri. Let's go. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Alcatel One S dan One SE. Oke, hasilnya kayak gini. Stabil ya. Oke, agak stabil banget sih ini oke sih, stabil banget. Oke, kalau kita ke backlight, oke, cocok kayak gini. Oke, coba jalan lagi. Oke, ini adalah hasil kamera belakang dari Alcatel One S dan Alcatel One SE. Gimana menurut kalian? Apakah warnanya keren? Ya, ini hijaunya sama ya, keren banget. Oke, ini dilihat bunganya. Oke. Untuk suaranya gimana menurut kalian? Apakah bagus? Kalian bisa nilai sendiri ya. Alcatel One S dan One SE dibekali dengan fitur sensor sidik jari yang berada di bagian cover belakang. Penempatannya pas banget di tangan ya, jadi enak saat membuka kuncinya. Soal kecepatan bacanya cukup responsif. Selain itu ada juga fitur Face Unlock untuk keamanan ekstranya. Fitur lainnya yang keren dari Alcatel One S adalah NFC-nya. Belum ada smartphone 1 jutaan resmi yang ada NFC-nya. Mantap lah Alcatel ya. Tapi untuk Alcatel One SE itu tidak ada fitur NFC-nya nih guys. Kedua smartphone ini juga sudah mendukung jaringan 4G LTE. Jadi koneksi internet juga tetap lancar buat game, buat scroll-scroll sosial media, ataupun buat belajar online. Terakhir nih, kita tes suara dari Alcatel One S dan One SE. Kesimpulannya, dua smartphone ini memiliki target pasar yang berbeda. Alcatel One S untuk produktivitas dan main game sewajarnya, dan Alcatel One SE untuk kalian yang lebih mementingkan RAM ataupun storage. Buat game juga tetap oke kok. Pilihan tergantung selera kalian masing-masing ya. Saya Soebul Hari, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yo, bye-bye.